keturunan Nabi Ibrahim. Itu ada banyak sekali kisah-kisah itu di dalam Bible. Kalau Ismail pun juga ada batu di sana, itu karena ada tradisi kalau beribadah kita harus meletakkan sebuah batu. Bahkan tadi sudah saya katakan di dalam perjanjian lama dikenal batu Mispa. Kenapa Ismail juga melakukan itu? Karena Ismail ini juga mendapat didikan dari bapaknya Abraham. Jadi kalau melakukan peribadatan zaman dulu belum ada masjid, belum ada sinagog ya. Jadi mereka kalau mau beribadah itu hanya mengambil sebuah batu diletakkan sebagai simbol untuk tempat penyembahan pada Allah, di atasnya diletakkan korban-korban, korban bakaran, bahkan korban sembelihan. Itu dilakukan bahkan sampai hari ini oleh kalangan orang Yahudi. Demikian juga zamannya Nabi Ismail. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Bahkan batu misbah di dalam perjanjian lama pun di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan. Itu bukan berarti kita harus menyembah dan mendewa-dewakan batu, itu tidak. Tidak disebutkan aja sekarang sudah batu aswar ini sudah banyak penyelewengan, bahkan dikatakan tadi sebagai tuduhan Anda, bahkan ini bukan tuduhan Anda saja, bahkan orang Muslim pun kita tidak menutup mata juga menganggap bahwa batu Hajar Aswad ini juga bisa menghapus dosa. Itu anggapan yang sangat keliru. Tetapi ini secara umum juga diterima. Jadi secara adil secara jujur saya juga mengakui hal itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan saja. Dan juga saya katakan tadi Hajar Aswad ini pun tidak begitu istimewa karena begitu sahabat-sahabat pun mengatakan kalau saja Nabi tidak menciumnya, saya juga tidak akan melakukan hal itu. Apalagi hal ini tidak ditulis di dalam Al-Quran saja sudah terjadi hal semacam ini. Apalagi kalau di Al-Quran juga menceritakan Hajar Aswad. Tambah luar biasa nanti. Orang menjadi lebih syirik lagi. Orang menjadi menyembah berhala batu. Padahal Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kalau saja di dalam Ka'bah saat ini ada Hajar Aswad, itu adalah peninggalan dari Nabi. Kalau tadi Anda mengatakan dulunya putih kemudian hitam, itu menjadi hitam. Tetapi hadis itu tidak menceritakan bahwa mereka diampuni dosa-dosanya, tidak. Karena dosa-dosa itu menjadi hitam, ya seperti itu hadisnya. Tetapi tidak disebutkan bahwa batu itu bisa mengampuni dosa manusia, tidak. Mungkin saja karena perjalanan waktu dan sebagainya, karena terjadi perubahan alam, batu itu bisa menjadi hitam. Dan dalam hadis pun kita ingat, kalau kita sandarkan hadisnya, karena ini tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan batu itu bisa menebus dosa, kemudian hadisnya bisa mengatakan menebus dosa, hadis ini sangat dipertanyakan. Ingat, hadis itu adalah tulisan-tulisan para sahabat, dan itu bisa kita kritisi. Beda dengan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah permanen, tidak bisa kita kritisi. Hadis banyak yang maudhu, banyak yang dhaif juga. Jadi kajian hadis itu panjang sekali. Itu bisa dikritisi, bahkan bukan saja orang Kristen, orang Muslim pun boleh mengkritisi. Karena antara Sunni dan Syiah pun itu hadisnya macam-macam. Orang Sunni punya hadis sendiri, orang Syiah punya hadis sendiri. Tetapi apapun itu, kalau ada permasalahan kita kembalikan ke Al-Quran kembali. Tauhid kita tidak pernah menyembah batu. Tauhid kita hanya menyembah pada Allah. Batu Ka'bah itu hanya sebagai penjuru untuk tempat sholat, bukan untuk menyembah. Itu yang perlu ditanamkan oleh Mas Rudi. Jadi supaya tidak selalu